kita mau dengar sama-sama gitu ya, bagaimana Mas Agung, di sini saya manggilnya Mas Agung karena dia senior saya, gitu ya, akan cerita nih, ya selama dia sudah nggak bekerja di profesional lagi, dia memutuskan untuk benar-benar membantu orang-orang yang punya restoran atau orang-orang yang memang mau berbisnis restoran untuk dapat gambaran bagaimana memulainya, bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana menstruktur dan merapikannya dengan sistem yang benar. Nah, Mas Agung, kita dengar dari Mas Agung nanti. Silakan Mas Agung, apakah udah siap dengan share-nya? Oke, jadi sebelum mulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Agung Santoso. Sebagai profesinya sebagai restoran coach dan konsultan spesialis. Saya nggak tahu tadi kalau di definisinya Coach Getty cukup pelik ya, cuman intinya saya membantu offline dan online. Jadi secara langsung di lapangan, pendampingan juga secara sistem, secara metode, secara pengalaman, apa yang saya tahu saya coba terapkan kepada klien. Intinya seperti itu. Di bawah bendera Sesmart Indonesia, ini saya sebagai independen konsultan. Jadi kalau kita tangani beberapa klien yang ada di bawah ini, itu semua menggunakan pribadi, nama pribadi. Jadi saya memang kebetulan sudah berpengalamannya mulai dari tahun 87 di restoran operasional, langsung di lapangan dan di head office-nya menangani seluruh nasional dari Sumatera, Medan sampai ke Papua, teman Papua gitu sempat tutup, jadi ke Sulawesi dan Bali, Kalimantan, ya, dan Bali juga, seluruh Jawa. Jadi penanganannya, skopnya ke sana, dari operation ke training center-nya juga, dan ke quality assurance-nya juga. Nah, untuk project-projectnya saya menangani dari new setup restoran, juga sistem development-nya, dan juga HACCP audit, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ini adalah Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu sistem food safety yang diterapkan oleh NASA di Amerika. Jadi klien kami ada di Palu, ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan, kurang lebih itu dari kami. Dan kami ada WA grupnya, jadi kami membuka sharing, free sharing di WAG diskusi khusus resto. Nanti Bapak Ibu yang mau join monggo. Ada page-nya di Facebook-nya, ada School of Restaurant Management, dan di IG saya ada di resto.workshop. Jadi ini kurang lebih pengenalan dari kami. Nah, tadi Coach Getty sampaikan bahwa bagaimana memulai usaha sebenarnya. Nah, ini saya lebih arahkan kepada untuk usaha yang entah itu saya sebutnya resto, tetapi sebenarnya itu tergantung dari beda skop saja ya. Usaha kuliner yang kecil tentu orang juga akan arahnya akan menjadi besar gitu. Nah, tapi di luar itu tadi sebenarnya usaha kuliner itu juga ada beberapa cara yang bisa kita tempuh ya kan. Selain kita membuat usaha yang benar-benar nyata ada, juga bisa menggunakan yang namanya usaha online ya. Sekarang ini banyak ya usaha kuliner secara online ya, reseller ya, sekarang sudah berkembang menjadi dropshipper ya, tanpa modal. Kalau reseller masih ada modal, dropshipper tanpa modal ya, kita modalnya cuma connection saja Bapak Ibu ya. Dan saya sudah jalani. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, karena saya jalankan juga ya, dan itu ada hasilnya gitu, dan bisa dipercaya. Dan dropshipper itu memang ada secara tinjauan yang dibilang tidak halal, tetapi dropshipper yang saya ikuti ini dia juga selain MUI halal, dia juga fatwa halal juga mendapatkannya. Nah, jadi itu sistem usaha ya yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemik sekarang ini ya. Di luar itu tentu juga ada yang kalau mau simple ya ikut yang namanya waralaba ya.
Baru minggu kemarin ini ada Pekan Waralaba Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Grup Wali. Ya, Grup Wali itu grup waralaba dan lisensi Indonesia. Ya, dia cukup banyak. Saya ikuti juga beberapa franchise dari mulai kuliner, pendidikan. Ya, itu menurut saya prospeknya cukup bagus, gitu, cukup bagus. Gitu, prospek-prospeknya yang ada di situ, termasuk laundry itu yang sekarang ini hidup, gitu, masih bisa bertahan dan malah cukup bagus. Tidak hanya itu saja. Jadi restoran yang secara nyata pun juga masih baru buka pun di masa pandemik baru buka, ramai juga ya. Itu contoh ada di Cibubur ini ujung ini, jadi maaf cerita sedikit untuk membangkitkan ini. Jadi apa namanya kita bisa memotivasi diri kita bahwa usaha ini memang sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin gitu. Jadi usaha yang orang bilang sepi pun sekarang ini banyak, memang betul banyak restoran-restoran di mal-mal itu banyak yang tutup, tetapi sekarang ini restoran malah kembali kepada habitat aslinya, yaitu ada di lokasi keramaian yang independen. Ya, sebenarnya yang betul itu restoran yang harus yang independen, ya, yang tidak ada di mall. Ini karena karakter orang kita saja yang lebih sering ke mall, jadi semua fokusnya ke mall. Padahal namanya orang mau makan itu butuh akses yang cepat. Ya, makanya kenapa McD rata-rata franchise internasional itu selalu ambil di mall, tapi di sisi luar, karena supaya dapat aksesnya. Gitu. Jadi kembali lagi usaha restoran yang baru buka pun itu di Bubur Ujung itu dia buka sate Marangi Haji siapa dari Tegal itu dia buka ramainya minta ampun gitu, padahal kondisi pandemik. Nah, jadi ini adalah gambaran daripada usaha-usaha kuliner yang bisa dilakukan. Nah, saya akan coba lebih jabarkan khususnya di sini adalah problem dan bagaimana solusinya yang seharusnya, yang saya ketahui yang harus dijalankan. Nah, jadi saya ambil judulnya itu adalah 7 kesalahan utama daripada usaha restoran itu sendiri. Oke, yang pertama kesalahan yang sering dilakukan ya, itu adalah tidak lengkapnya detail daripada kelayakan usaha. Ini betul Bapak Ibu ya. Bukan hanya brand-brand kecil, brand-brand besar pun kadang-kadang mereka lakukan usahanya itu tanpa mempunyai namanya bisnis plan. Padahal kita tahu secara teoretikal semua tahu bahwa semua usaha harus ada bis plan-nya. Ya, tetapi kenyataannya rata-rata investor itu yang membuka restoran, ya, satu ya motivasinya kenapa? Dia punya usaha yang utamanya, punya duit lebih, ya dia mau buka usaha restoran, ya sebagai salah satunya tanda kutip itu untuk menaikkan gengsinya dia juga, ya, dan juga untuk tempat mengumpul networkingnya dia di usahanya dia sendiri di restoran itu rata-rata bikin seperti itu. Jadi dia hanya menyiapkan apa modal sama tukang masak. Saya bilang tukang masak. Ya kenapa? Karena chef atau apapun itu sebenarnya prinsipnya adalah bagian pemasaknya, ya. Jadi ini adalah problem utamanya yang pertama itu diawali dengan tidak adanya kelayakan usaha yang betul. Ya, nah nanti kita akan bahas apa itu jalan keluarnya. Tetapi saya akan coba kasih gambaran dulu 7 kesalahan itu apa saja. Yang kedua itu adalah tidak adanya PIC, ya, person in charge, yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam running the operation. Ya, kenapa? Karena semua usaha itu sebenarnya ada dipegang di pundaknya orang yang bersangkutan ini, ya. Owner tidak akan mungkin dia akan nungguin selama 10 jam di lapangan. Padahal kita tahu operasional di restoran itu semua impact-nya itu by detik, ya. Semua tamu yang menerima experience itu akan menentukan hasil ke depannya. Nah, jadi semua itu bagaimana PIC ini, apa yang seharusnya dimiliki oleh PIC nanti kita akan bahas. Ini yang kedua.
Oke, dalam pengelolaan resource secara keseluruhan. Bagian ketiga, tidak adanya buku panduan operasional. Ya. Jadi inilah yang disebut sebagai sebenarnya salah satu sistem. Ya. Ini adalah panduan operasional. Ya. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai orang sering bilang bahwa standard operation procedure. Ya. Ini nanti akan lebih jelaskan apa yang disebut buku panduan operasional itu dan bedanya apa dengan SOP. Ya, nanti kita akan bahas. Yang keempat adalah penanganan persediaan bahan dan produk yang kurang tepat. Ya, nah ini salah satunya juga. Ya, bagaimana supaya tidak ada uang mati karena tidak terinventaris dengan benar, ya, tidak terkontrol dengan benar persediaan bahannya. Nanti kita akan bahas poin-poinnya lebih jauh. Berikutnya adalah kurangnya sistem kontrol yang menyeluruh. Nah, nanti kita bahas juga ya kontrol apa saja sebenarnya yang ada di dalam usaha restoran ini. Ya. Berikutnya adalah penanganan dan pengembangan SDM yang kurang tepat. Ya, tentunya ya selain PIC itu PIC juga banyak sekali bergantung terhadap timnya. Nah, timnya ini pun juga penting. Semua orang bilang SDM itu adalah aset, ya, tetapi Bapak Ibu, kenyataannya di lapangan itu jarang sekali yang investor itu mengembangkan karyawannya. Biasanya training itu hanya dilakukan pada saat awal saja. Pada saat opening restoran, ya selalu semua restoran akan melakukan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, tidak ada updating lagi, tidak ada refreshing, ya, tidak ada pengembangan skill-nya, ya, jadi dia stagnan si karyawannya tersebut, dia tidak bisa mengembangkan kemampuannya juga. Berikutnya adalah marketing and communication yang kurang tepat yang terakhir, ya. Nah, nanti kita akan bahas apa ya di poin-poin apa yang saya alami dan saya ketahui mengenai kesalahan 7 kesalahan yang terjadi di usaha restoran ini. Oke, Pak Ibu. Kita langsung masuk maaf Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat, mohon di ini aja diselak saja ya kalau terlalu cepat, dan nanti atau misalnya ada yang mau ditanyakan monggo ditaruh di kolom chat ya mungkin ya Coach Getty ya. Nanti Ya, silakan Mas Agung. nanti Jelas. kalau ada yang mau nanyakan ditaruh di kolom chat dulu, nanti akan kita bahas di setelah selesai. Oke, yang pertama mengenai detail kelayakan usaha. Apa itu yang masuk kepada detail kelayakan usaha? Pertama, tentu yang namanya adalah konsep, ya. Semua orang juga tahu bahwa konsep itu adalah memegang satu peran yang penting, ya. Apa bedanya usaha itu dengan yang lainnya kalau dia tidak mempunyai kekuatan konsep tersendiri, ya. Kita tidak bicara konsep itu tidak bicara hanya produk, tetapi produk dan environment-nya semua keseluruhan, termasuk sampai ke packaging, ya, sampai ke suasana, sampai ke servis, sampai ke peralatannya, perlengkapannya, ya, fasilitasnya, semua masuk ke dalam yang namanya konsep, ya. Dan yang penting juga bagaimana penerapannya itu harus dijabarkan yang dalam yang namanya bisnis plan tadi. Ya, sebagai apa? Sebagai panduan gitu. Sebagai panduan jika terjadi hal-hal yang tidak seharusnya pada saat pelaksanaan. Jadi sudah ada trackingnya sudah ada. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena tidak sedikit Bapak Ibu ya usaha restoran yang sudah berjalan itu bergeser konsepnya Bapak Ibu. Ya, dia bergeser karena apa? Karena pada saat dia running ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih rame. Ya, mulai masuk 4 bulan keempat mulai agak menurun. Dia tidak tahu apa penyebabnya, ya. Lalu dia mulai tengok kiri, tengok kanan, dia lihat, wah di sana menarik ada produk ini, di sana menarik produk ini. Dia gabung produknya yang tadinya tidak masuk dalam konsepnya. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Konsepnya jadi bias. Akhirnya apa? Tidak ada kekuatan lagi. Jadi apa pencetus orang untuk datang ke usaha dia apa? Kalau dia sudah tidak ada kekuatan lagi, keunikannya di situ. Karena kita tahu, ya orang itu tertarik karena uniknya, ya, experience-nya, ya, bagaimana dia yang membedakan dia si usaha itu untuk dia, ya.
Jadi pertama itu adalah konsep dan penerapannya. Ini tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Di ini aja, kalau saya kadang-kadang terlalu cepat mungkin ininya Cukup Mas, bicaranya. cukup Ya. jelas. Sip, Oke. mantap. Lanjut. Oke. Ya, yang kedua yaitu detail daripada operasional. Nah, jadi detail operasional ini meliputi yang namanya pengelolaan ya, pengelolaan SDM, bagaimana pengelolaan SDM-nya, mulai dari siapa yang mau direkrut, jumlahnya, gajinya, ya, benefit lainnya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepersonaliannya, ya, itu masuk di sisi SDM. Ada lagi dengan produk, ya, dengan produknya, pengelolaan produk dan penggunaan menunya apa, promonya apa yang mau diterapkan, ya kan, bahan bakunya apa, termasuk COGS-nya berapa standarnya, itu semua ada di bisnis plan. Sudah ada, ya, bukan sudah berjalan. Nah, ini yang sering terjadi. Ini kenapa saya masukkan ini menjadi poin utama, karena salah satunya akhirnya karena konsepnya berubah dan juga COGS-nya tidak ditentukan, akhirnya tidak ada kontrolnya. Ya, ini yang terjadi di lapangan. Ya, terakhir, yang berikutnya adalah selain SDM, produk, dan juga pada equipment, ya, peralatan, pengelolaan peralatan itu juga masuk di dalam detail operasional. Ya, peralatan pakai apa, kapasitas volume berapa, listriknya berapa, fungsinya apa, semua harus ada di situ. Jadi benar-benar yang namanya business plan ini bisa menjadi petunjuk bagi orang yang menjalankannya untuk selalu agar dia tetap berada di track-nya. Oke, ini adalah detail operasionalnya. Yang berikutnya adalah financial data tentunya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tahu di sana ada balance sheet, ada BEP-nya, ada income projection-nya, ada cash flow-nya, ya. Jadi harus ada operating budget-nya, income statement budget-nya, balance sheet-nya itu dalam 3 bulan biasanya diprediksi untuk prediksinya. Jadi dan setahun ke depan pun juga ada di situ. Jadi semua gambarannya jelas, targetnya apa, kalau tidak tercapai targetnya itu harus bagaimana, itu harus bisa digambarkan yang dinamanya bisnis plan tersebut, ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah poin yang pertama daripada detail kelayakan usaha. Oke, berikutnya adalah poin kedua, kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah mengenai tidak adanya PIC, ya, person in charge. Ya. Apa itu pentingnya daripada person in charge ini? Ya. Pertama, ya, tentu harus ada yang namanya penanggung jawab shift yang tadi. Tidak bisa owner itu day to day selalu ada di operational, ya. Padahal semua penyampaian itu ada di lapangan. Ya. Jadi bagaimana pertanggungjawaban shift dan memberikan jaminan yang namanya QSC, ya Bapak Ibu. Jadi QSC ini adalah suatu istilah yang umum digunakan di dalam usaha restoran, sesuatu yang dijaminkan kepada tamu, yaitu Q-nya itu quality, S-nya itu service, C-nya itu clean lines. Ya, jadi 3 ini umumnya digunakan sebagai hal yang harus dijaminkan kepada setiap tamu yang datang ke restoran mereka. Ya, jadi pertanggungjawaban shift ini yang karena PIC inilah yang harus menggerakkan timnya, bagaimana dia bisa memberikan experience. Ya, karena kenapa? Karena prinsipnya orang datang itu dia ingin mendapatkan experience, ya, experience produknya, suasananya, hal-hal apa yang dia temui di sana itu yang bisa membawa dia pulang memorable dan menjadi suatu penggerak untuk dia datang lagi di kali berikutnya, karena ini adalah dasarnya, ya. Bahkan sebenarnya tidak perlu adanya promosi. Saya bisa bilang tidak perlu ada promosi kalau basicnya ini dijalankan. Harusnya lambat laun dari 5, 10, 20, 50 harusnya nambah terus. Kalau
dengan catatan kalau mendapatkan experience yang baik. Tetapi kalau tidak, bisa terbalikannya, ya, bisa kebalikannya dan bisa bangkrut. Dan ini banyak dialami bukan hanya kelas kecil, Bapak Ibu. Konglomerat pun juga mengalami hal ini, ya. Konglomerat juga ngalamin hal ini, jangan salah. Makanya Bapak Ibu lihat di sekitar Kemang, di seputaran Kemang, berapa banyak brand-brand yang dulu rame tidak ada sekarang namanya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, banyak sekali usaha-usaha yang hilang ya karena salah satunya karena tidak adanya PIC ini yang benar-benar mempunyai pengetahuan yang tepat, yang baik dan benar untuk menggerakkan timnya. Nah, jadi ini adalah pertanggungjawaban. Kedua adalah mewaspadai dan mengantisipasi seluruh kondisi restoran luar dan dalam. Nah, inilah hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi selama jam pelaksanaan kerjanya itu dia harus benar-benar mengawasi luar dalam, dia harus bergerak terus ya. Saya sering bilang sama PIC ini ya, kalau misalnya ada ownernya datang ya, terus dia bilang dia ininya kok kenapa kok begini, ininya kok begitu. Kok lebih tahu si owner yang baru datang, baru 5 menit datang daripada PIC-nya yang sudah 3 jam di situ. Itu artinya tanda tanya, Bapak Ibu. Kalau ada PIC semacam itu tanda tanya. Artinya dia tidak tahu. Maaf sebentar ya. Ding, jangan teriak-teriak dong. Lanjut, Mas Agung. Maaf ya. Ada suara cucu. Anak-anak. Cucu. Udah punya cucu soalnya. Lanjut Mas Agung. Oke. Kasih tahu waktunya kalau ini ya. Lanjut. Bebas. Okay. Masih makan jadi kondisi luar dalam. Jadi ini yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau ada owner baru datang dia lebih tahu, aneh kan Bapak Ibu ya. Kenapa dia baru 5 menit bisa tahu? Artinya berarti si PIC ini dia tidak menguasai lapangan ya. Dia tidak menguasai lapangan, dia tidak tahu problemnya apa. Nah, kalau dia tahu problemnya, dia langsung kasih solusi, dia gerakin timnya. Kenapa? Karena tamu tidak akan memberitahu kita bahwa dia akan datang kapan. Artinya, usaha restoran harus selalu ready setiap second. Ya, setiap saat dia harus tahu. Tidak boleh ada yang namanya bekas cap jempol di kaca, itu tidak boleh. Ya, ada bekas kotoran satu terjatuh tidak langsung dipungut, tidak boleh. Seharusnya yang benar seperti itu. Jadi harus memberikan semua tamu yang datang ke situ harus mengesankan yang terbaik. Ya, itulah karena memang itulah momen yang harus diberikan oleh si PIC ini. Ya, dia dia waktunya itu utamanya di situ. Ya, fungsi utamanya adalah di situ ya Bapak Ibu. Itu adalah yang nomor 2. Berikutnya adalah menangani setiap interaksi individu daripada timnya. Nah, ini juga salah satunya ya. Timnya itu harus diperhatikan, dilihat interaksinya, dipelototin kasarnya gitu. Dilihatin apakah dia betul ya. SOP ada semua, tetapi apakah dijalankan dengan benar ya, dengan benar dan betul. Kalau tidak harus dikoreksi, didampingi, langsung diambil alih, langsung ditangani. Jangan sampai tamu yang dilayani itu mendapatkan persepsi yang salah terhadap yang tadi yang dijaminkannya seharusnya, KSI yang seharusnya. Nah, jadi coba bayangin secara sederhana ya. Ada seorang waiter ya. Waiter dia kerjanya hanya mencatat dari apa yang dipesankan oleh tamu. Ya, kalau seperti itu apa bedanya buku ordernya suruh tulis sendiri tamunya? Betul tidak Bapak Ibu? Ya, yang betul itu waiter itu harus menawarkan produknya, dia mengetahui produknya dengan jelas, bisa menawarkan dengan baik, ya kan? Sehingga tamu tergiur untuk membeli, itu baru namanya waiter, ya. Itu baru namanya taking order. Kalau tidak itu ya taruh aja buku ordernya dia tulis sendiri. Ya, itulah sales-nya itu tergantung dari waiter Bapak Ibu, ya. Tergantung dari waiter. Ya, jadi waiter itu kadang dikasih target ya. Dikasih target dia harus berapa penjualannya, dia harus bisa ngelakuin berapa menu ini berapa sehari, itu salah satunya. Oke, ini masuk di situ. Berikutnya adalah opening closing daripada shift briefing dan evaluation ya, dan
Ini adalah salah satu poin penting yang selalu harus rutin dilakukan. Day to day harus dilakukan. Briefing setiap awal shift dan evaluasi di akhir shift. Apa yang sudah betul, kenapa bisa betul, apa yang salah, kenapa salah, ya. Bagaimana supaya next bisa lebih baik lagi. Itu dilakukan setiap harinya, yang akhirnya makin lama itu lambat laun masalah-masalah yang timbul itu makin tidak terjadi dan mendapatkan suatu operasional yang konsisten, ya, yang lancar, konsisten dan menguntungkan. Nah, ini tiga ini sebenarnya yang menjadi tujuan daripada si PIC ini, ya. Jadi sekali lagi dia bagaimana menjadikan operasional yang lancar, konsisten dan menguntungkan. Ya, kalau salah satu hal itu tidak ada, artinya dia belum melakukannya dengan baik. Berikutnya adalah customer relation dan handling complaint. Ya, nah ini adalah salah satu fungsi daripada CPIC. Ya, coba Bapak Ibu mungkin sering banyak restoran. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang dihampiri oleh istilahnya seorang penanggung jawabnya dan dia menanyakan apa yang dialami oleh Bapak Ibu, apa yang dirasakan, bagaimana makanannya, dicari tahu komentarnya seperti apa pertimbangannya. Hal itu sebenarnya salah satu yang menjadi tanggung jawab daripada PIC. Tetapi kita lihat ya, sangat jarang Bapak Ibu ada PIC yang menjalankan seperti itu ya, dan dia juga harus sekaligus handling komplain. Kenapa? Yang namanya komplain ya, adanya tamu yang komplain itu artinya orang tersebut sudah tahu seharusnya yang seperti apa. Makanya kenapa dia komplain. Kalau dia tidak tahu yang seharusnya, dia tidak akan komplain. Ya, tetapi kenapa saya bilang harus handling komplain yang baik? Karena dengan handling komplain yang betul, akibatnya orang tersebut justru akan menjadi loyalty customer yang everlasting. Ya, itu dijamin. Ya, kalau ditangani dengan baik, dengan benar, dia justru berbalik menjadi loyal customer kita. Nah, ini adalah poin yang berkaitan dengan PIC. Ini baru nomor 2 ya. Oke, berikutnya adalah masuk kepada buku panduan operasional. Ya, nah buku panduan operasional ini saya info bukan sekedar standar operating procedure seperti tadi di awal saya bilang. Kenapa? Karena kalau SOP hampir semua usaha kuliner ada namanya SOP. Tapi kalau kita bilang buku panduan operasional atau sering disebut sebagai operation manual, ya, itu bukan hanya sebagai langkah-langkah daripada prosedur, tetapi di situ bagaimana merawatnya, ya, bagaimana menjadi mengelola pengelolaannya, ya, itu ada di situ, ya, semua ada di situ. Artinya ini adalah yang namanya operation manual itu bisa dianggap sebagai Al-Qur'annya atau Bible-nya daripada usaha itu sendiri. Semua refernya harus ke situ, ya. Dia harus menjadi sebagai dasar utama materi training. Jadi tidak ada materi training itu di luar daripada yang ada di buku panduan itu. Semua refernya sama, persepsinya satu, sama. Ada di situ semua. Ya. Berikutnya juga harus secara sistematika yang baik. Ya. Operasi manualnya harus yang baik. Kita lihat SOP aja juga banyak versinya. Ya. Ada yang caranya agak susah dibacanya aja susah bagaimana orang mau nerapinnya. Gitu kan. Jadi harus yang mudah dipelajari, ya, dan harus bisa menjadi panduan yang praktis, ya, sehingga dijalankan karena ketentuan itu untuk dijalankan kan Bapak Ibu ya semua harusnya seperti itu ya. Kalau udah sulit dan tidak praktis ya orang tidak akan menyentuhnya dan tidak akan melihatnya gitu. Oke, berikutnya adalah selalu terupdate dengan penerapan daripada trends ya atau food tech ya. Ya, ini semua usaha harus seperti itu ya, harus terupdate. Begitu pula dengan buku panduan operasional daripada restoran. Ya, dia mengikuti tren, dia trendingnya sedang kemana, yang bisa diterapkan masih sesuai konsep dan food tech-nya juga bisa diterapin. Kenapa? Karena kalau tidak ya dia akan ketinggalan dengan usaha-usaha
milenial yang terjadi sekarang. Contohnya sekarang udah mulai masuk ke online ya, ke online. Jadi bukan hanya offline saja, tetapi harus masuk ke online, delivery-nya dikuatin ya. Mulai masuk sistemnya, mulai pakai scan barcode ya. Dulu mungkin nggak ada pakai scan barcode ya, sekarang harus pakai scan barcode. Buka menu nggak usah harus pakai buku lagi, dia bisa lihat dari dari digital juga ya. Jadi harus update terus. Nah, ini harus masuk ke dalam yang namanya buku panduan operasional. Berikutnya, yang namanya operation manual tentu harus terus dijaga confidential-nya ya. Jadi kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kerahasiaan dari usaha. Nah, jadi dipastikan itu semua harus selalu terjaga ya. Dan ini umumnya di setiap outlet cabang itu harus ada satu buku ya. Satu biasanya di head office-nya, satu owner-nya, dan masing-masing outlet itu punya satu, dan semua selalu harus terupdate. Dan ini ada satu orang khusus yang menjalankan audit, sistem audit, yang dia juga memastikan operation manual ini selalu terupdate. Jadi ini kurang lebih yang berkaitan dengan buku panduan operasional, Bapak Ibu.